Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama-sama kita boleh ada dalam kesempatan saat ini lewat program Renungan Rohani Sosyanim edisi podcast. Sama-sama kita akan memulai dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berjumpa lagi dengan perkataan-perkataan firman-Mu. Biarlah kami boleh menikmatinya menjadi satu kebenaran yang menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, untuk hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Sebab itu Roh Kudus kami minta terangilah hati dan pikiran kami, bawalah kami ke dalam seluruh kebenaran sehingga kami boleh mengerti apa yang perlu kami kerjakan lakukan di hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan rohani pada saat ini diberikan judul atau mengangkat satu perintah Tuhan yang luar biasa di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ya. Ini menjadi temanya langsung juga, yaitu ayat yang ke-8 dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Haleluya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, selanjutnya dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan kamu melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Puji Tuhan, satu perintah yang luar biasa indah kalau kita boleh memperhatikan. Satu teladan yang Tuhan ingin kita juga miliki. Itulah sebabnya diangkat ya. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Ya, 6 hari lamanya dia menciptakan langit dan bumi. Dan dia berhenti pada hari ketujuh untuk memberkati dan menguduskan hari itu. Bagi kita umat-umat Tuhan. Ya, bagaimana cara Tuhan bekerja, dan ini menjadi satu peringatan kita di hari-hari ini. Ya, khususnya di tengah-tengah kesibukan, kegiatan kita. Wah, luar biasa, seolah-olah kita harus bekerja 7 kali 24 jam. Namun pada kesempatan renungan hari ini, ada satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan buat kita semua. Bagaimana kita akan mengingat dan menguduskan hari bagi Tuhan. Ya. Ayat ini diulang lagi dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-12. Ada 3 bagian yang saya angkat dari hal ini ya. Ulangan 5 ayat yang ke-12. Biasa kitab ulangan adalah tentang memang mengulang lagi ya. Satu catatan pengulangan. Ayat yang ke-12 diulang kembali. Perintah ini tetaplah ingat. Ya. Ada satu kata tetaplah ingat. Dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya. Ada satu kondisi di mana manusia mungkin mulai melupakan. Hari-hari bagi Tuhan seringkali tergeser dengan banyaknya, padatnya ya, pengejaran-pengejaran kita di dunia yang fana ini. Tetapi malam hari ini, saat ini, firman Tuhan datang. Bagaimana cara kita menghadap kepada Tuhan, mengingat hari bagi Tuhan, mengkhususkan, kuduskanlah hari itu bagi Tuhan. Jangan sampai hal-hal ini, pesan yang sesungguhnya ini tergeser ya. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang terus mengganggu, menghalangi kita. Perintah di dalam Keluaran 20 ini Tuhan berikan ya bagi umat-umat tebusannya yang dia tebus dari perbudakan di Mesir. Dan hari-hari ini seolah-olah oleh banyaknya, padatnya kegiatan bagi diri kita sendiri, seolah-olah ada perbudakan ya, tanda kutip ya, dalam kehidupan kita. Tetapi peringatan ini, perintah dasar ya dalam hukum Taurat ini, masuk dalam perintah keempat hubungan antara manusia dengan Tuhan ya. Hukumnya yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, sekalipun ada begitu banyak pergeseran-pergeseran, tetapi malam hari ini, saat ini firman Tuhan datang untuk kita memperhatikan kembali apa yang perlu kita perhatikan
mempersiapkan hari khusus bagi Tuhan bekerja. Ya, izinkan Tuhan bekerja, memerintah dalam kehidupan kita. Ada banyak waktu kita sudah berikan bagi pekerjaan kita masing-masing kita. Ada banyak kegiatan yang kita usahakan ya. Telah cukup banyak waktu kita pergunakan untuk melakukan kehendak kita. Porsinya kalau mau diukur ya, seolah-olah gak sebanding. Tetapi ini yang Tuhan minta, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu bagian yang ketiga ya, Yehezkiel 20 ayat 20. Cantik Yehezkiel pasal yang 20 ayat 20. Saya suka sekali dengan perkataan atau kalimat ya, pilihan kata yang dituliskan di dalam Yehezkiel 20 ini. Saya melihat satu hal yang unik ketika ayat ini dituliskan ya, saya pelajari. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-20 ini buat saya sendiri unik ya. Dua ayat yang pertama dari Keluaran 20 ayat 8, Ulangan 5 ayat 12 dikatakan ingat dan kuduskanlah. Kalau di Ulangan tetaplah ingat ya. Di dalam Yehezkiel 20 ayat 20 ini dibalik katanya ya. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan. Saya mempelajari seringkali manusia bisa melupakan jadwal-jadwalnya, janji-janjinya untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi dari ayat ini waktu saya renungkan ya, kuduskan. Kuduskan, hari-hari ini kita perlu kuduskan, pisahkan waktu bagi Tuhan, sediakan. Supaya waktu kita mempersiapkan, kita balik gitu ya, kita menguduskan, memang kita pisahkan hari itu, waktu itu, hari-hari Sabatku, hari-hari perhentian bagi Tuhan. Dalam berdoa, memuji Tuhan, beribadah, ya, bersaat teduh. Ya, berhenti sejenak, mengkhususkan sebuah waktu bagi Tuhan. Sehingga itu menjadi peringatan. Ya, menjadi peringatan antara aku dan kamu, antara Tuhan dengan kita. Bahkan menjadi dampaknya supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi orang-orang yang atau kegiatan-kegiatan yang seringkali mengganggu kita di hari-hari kita berjumpa dengan Tuhan. Hari-hari Sabatku, hari-hari bagi Tuhan. Ya. Orang mesti tahu, akulah Tuhan Allahmu. Sehingga penghormatan kita ada dalam Tuhan. Dan waktu saya mempelajari lagi, ini bukan sekedar kita mengingat atau mengkuduskan satu waktu bagi Tuhan. Namun lebih dalam lagi dalam renungan saat ini saya mau ajak bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk hari bagi Tuhan itu. Ada catatan-catatan yang penting dalam Bilangan pasal 11 ya, saya catat-catat saja. Kita boleh catat saja Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-18. Ada satu cara yang saya tangkap gitu ya. Kita boleh tangkap dari catatan-catatan firman Tuhan ini. Bilangan pasal 11 ayat ke-18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Ya, saya mencatat ini persiapan kita pada hari Sabtu ini. Waktu kita merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana persiapan kita untuk besok. Ketika kita mau berjumpa dengan hari perhentian dengan Tuhan. Ya. Dikatakan sekali lagi saya bacakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Selanjutnya dalam Yosua pasal 3 ayat 5. Ya, ini kisah tentang bagaimana Yosua mempersiapkan umatnya dalam peperangan ya. Yosua pasal 3 ayat yang ke-5. Ada satu lagi kalimat dikatakan gini, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, jadi memperingati dan menguduskan hari Sabat dimulai dari hari sebelumnya kita mempersiapkan. Siapkan diri kita. Ya, hari ini hari Sabtu. Kita persiapkan diri kita untuk Tuhan. Ya, untuk besok hari pada saat kita merayakan pertemuan, perhentian bagi Tuhan.
Siapkan diri kita untuk besok. Catatan berikutnya Yosua 7 ayat 13. Kata-kata ini luar biasa ya, mengingatkan kita. Yosua 7 ayat yang ke-13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan. Ya. Saya tertarik dengan bagaimana persiapan kita hari ini untuk besok hari Minggu kita boleh berjumpa, melaksanakan ibadah raya kita, mengadakan perhentian yang khusus bagi Tuhan. Sehingga kita boleh sampai bagaimana cara kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya akhiri renungan pada malam hari ini dengan mengangkat dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Ya. Mengarah kepada hal ini, ya. Ingat dan kuduskanlah. Saya mendorong kita semua untuk memperhatikan bagaimana cara persiapan kita untuk besok kita menikmati kedahsyatan Tuhan, menikmati lagi indahnya hari raya kita bagi Tuhan. Ayat yang ke-28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan, ya. Pada ujung dari renungan malam hari ini, saat ini, ya, bagaimana kita mengingat dan mengkuduskan hari Sabat, hari bagi Tuhan, perhentian bagi Tuhan. Inilah hari di mana kita saat ini boleh mempersiapkan diri kita. Jangan tidur terlalu larut supaya besok dalam ibadah raya kita tidak kelelahan, ya. Berhenti, ya, siapkan diri kita, siapkan pujian persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita menerima kerajaan yang luar biasa, kerajaan Allah kita. Mari kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Kita membawa kehidupan kita. Kita sudah mengingat yang mengkuduskan hidup kita. Kuduskanlah, karena Allah akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya. Jangan biarkan hari-hari raya Tuhan, hari-hari Sabat Tuhan, hari-hari perhentian bagi Tuhan itu jadi hari yang ya rutinitas. Atau justru kita cara-caranya hanya cara-cara kita sendiri. Mungkin mau berjumpa dengan teman-teman seiman saja. Lebih dari itu, ibadah raya kita adalah satu hari perhentian bagi Tuhan. Mempersembahkan korban bagi Tuhan, pujian, pengagungan hati kita. Supaya firman yang akan datang bagi kita, firman itu menjadi kekuatan yang penuh, yang utuh. Membuat kita boleh kuat di hari-hari yang begitu sukar ini. Tuhan memberkati kita. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana persiapan kita? Inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Mari persembahkan hati kita. Berkenanlah cara-cara yang berkenan untuk kita lakukan di hari yang luar biasa, di mana kita beribadah bersama-sama, memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik, karena hari ini Kau memperingatkan kami untuk mempersiapkan kehidupan kami, menikmati pribadi Tuhan sepenuh-penuhnya. Sekarang kami boleh menikmati bahwa Engkau luar biasa. Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Ada pertolongan, berkat-berkat yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami terus mengingat dan menguduskan waktu-waktu kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Tuhan juga persiapkan. Setiap kami umat-umat Tuhan yang akan hadir dalam ibadah raya Tuhan. Tuhan kuduskan setiap kami. Sehingga menjadi satu hal yang luar biasa. Kami boleh beribadah memuji Tuhan. Dalam sukacita, sorak-sorai, kemenangan-kemenangan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Yang menjaga hidup kami tetap bersih di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, sertai kami terus Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sosyanim bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta.